Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Agus Prasetyo dari kelas 2A Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perbedaan antara Windows, Linux, dan macOS. Saya buat video ini adalah untuk tugas UAS Keamanan Informasi dari Bapak Sujito. Dan saya akan memulainya. Oke, di slide pertama ini ada Microsoft Windows. Apa itu Microsoft Windows? Microsoft Windows adalah dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan tampilan antarmuka dengan berbasis GUI (Graphical User Interface) atau tampilan antarmuka bergrafis. Setiap versi Windows memiliki antarmuka pengguna grafis yang berbeda yang memungkinkan pengguna untuk melihat file dan folder di Windows. Selama 2 dekade terakhir, Windows telah menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk komputer pribadi atau PC. Nah, lanjut slide kedua. Ini adalah tampilan Windows. Ini sebenarnya tampilan Windows yang modern ya guys ya, yang sekitar Windows 8 sampai 10 ke atas lah. Kalau Windows yang sebelumnya mungkin belum sebagus ini tampilannya, masih agak jadul. Nah, ini seiring perkembangan zaman, Windows telah mengeluarkan seri-seri terbarunya, yaitu yang dimulai dengan Windows Desktop Environment versi 1.x dan sampai 3, lalu Windows 9X, Windows 95, Windows 98, dan ME, NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, 8, dan terakhir yang kita pakai sekarang ini Windows 10. Terus menurut pengalaman saya juga pakai Windows. Lebih ke arah yang Windows 10 ya. Soalnya nggak mungkin kalau yang terbaru itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Soalnya itu lebih enteng dan sistem operasinya juga agak lancar. Tapi yang versi lama juga masih worth it lah digunakan untuk mengerjakan tugas dan lainnya. Terus spektrum juga mempengaruhi. Saya ini menggunakan spek RAM 4 GB, internal 1 tera, terus apa lagi ya, macam itulah pokoknya. Windows 10 ini yang saya gunakan sekarang. Slide ketiga, kelebihan Windows. Pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Jadi ya itu ya dibilang multitasking lah. Terus bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan, bisa sharing data aplikasi yang lain dengan mudah. Terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. User atau orang yang awam tentang komputer mudah untuk menjalankannya karena tampilannya ya agak tidak membingungkan orang yang melihatnya atau mengoperasikannya lah. Banyak didukung oleh vendor hardware and software, digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. Dan lanjut, kekurangan Windows menyebabkan ketergantungan pengguna produk Microsoft. Space hard disk yang dibutuhkan besar, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hacker, membutuhkan memori fisik besar, membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi, dan harga lisensi yang mahal. Jadi segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangan guys. Soalnya nggak mungkin kita, kalau seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan Windows 10 yang saya enjoy, saya enak, tapi itu masih ada kekurangan dan kelebihan yang saya rasakan ya seperti yang disebutkan tadi. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada sistem operasi Linux. Linux sendiri merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya terbuka. Pada umumnya,
Kode sumber Linux dapat dimodifikasi atau bisa disebut open source, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif. Oke, sedikit pengertian tentang Linux ya. Lanjut. Nah, ini tampilannya bisa dibilang lebih simpel dari Windows tadi, tapi kalau yang biasa menggunakan Windows terus berbalik arah langsung menggunakan Linux, mungkin ada sedikit kendala atau kesulitan karena bisa dibilang semua perintah-perintahnya itu berbeda dengan Windows. Kalau Windows diberatkan lebih simpel karo perintahnya. Kalau di sini kan harus, kalau aplikasi harus lewat terminal. Dan saya sendiri menggunakan Linux untuk hanya sekedar tugas praktek. Terus kalau nggak digunakan ya nggak saya gunakan. Lanjut. Ini adalah macam-macam Linux. Yang pertama adalah ada versi Ubuntu. Kedua ada SUSE. Ini saya kurang tahu ini SUSE apa. Kalau yang saya gunakan Ubuntu, terus Debian, Red Hat. Nah itu. Tapi ini ada dari Ubuntu, SUSE, Fedora, Mandriva, Slackware, Debian, PC Linux OS, Knoppix, CentOS, Debian, CentOS, Red Hat, Clear OS. Menurut pengalaman saya adalah, kan kebetulan saya adalah jurusan di SMK saya teknik komputer jaringan. Nah, kebetulan di sana diajarkan tentang sistem operasi Linux tapi yang berbasis ini, yang menggunakan versi Debian. Nah, sekarang di sini saya mendapat tugas untuk install Linux ya, tapi versi Ubuntu. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara keduanya, dan ini kan ada versi yang masih banyak dan saya belum tahu yang lainnya, hanya masih saya dua versi yang saya jamak. Lanjut, kelebihan Linux. Nah, ini kelebihannya ada lisensi yang gratis, terbuka dan bebas yang open source tadi, bahkan banyak yang bisa didapat dengan cara download. Linux bisa berinteraksi dengan operating system lain dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi operating system. Virtual memory membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih dari seharusnya karena pengguna swap memory. Karena swap memory sendiri bisa diatur ketika Linux kita install ya. Kalau yang sudah melakukan instalasi Linux pasti tahu lah. Lanjut, stabilitas Linux sangat luar biasa stabil jika dikonfigurasi dengan benar. Sistem Linux akan terus-menerus hingga hardware-nya tidak memadai rusak. Linux mewarisi tradisi Unix dengan menggunakan adanya file permission yang dapat mencegah pengubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya. Jadi masih ada perlindungan ya. Karena itu virus pada dasarnya tidak dikenali di dunia Linux, atau bisa dibilang antivirus. Didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. Nah, kebanyakan programmer bisa menggunakan Linux ini. Nggak tahu apa alasannya ya, saya dapat infonya kayaknya banyak programmer menggunakan operating system berbasis Linux. Dan kekurangan Linux sendiri adalah aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows, masih terbatas guys. Terus operating system yang tidak sepenuhnya GUI Graphical User Interface, meskipun sudah menggunakan X Windows seperti
Genome KDE. Lanjut. Nah, yang ketiga ada Mac OS. Ini dari perusahaan Macintosh Operating System. Sistem operasi Mac OS atau Macintosh Operating System pada awalnya dinamakan OS X oleh perusahaan pengembangnya, yakni Apple Inc. Mendengar nama Apple ini mungkin sebagian orang tidak menyangka karena memang lebih identik pada produk smartphone dengan iOS sebagai sistem operasinya. Namun ternyata sebagai salah satu perusahaan raksasa penyedia berbagai macam perangkat lunak, Apple Inc. juga turut andil dalam meluncurkan Mac OS untuk pertama kali pada tahun 1986. Dengan penggunaan desain yang elegan, penciptaan Mac OS juga melibatkan orang-orang penting yakni Bill Atkinson, terus ada Jeff Raskin dan Andy Hatfield. Lanjut, ada azan. Nah, saya mungkin akan kecilkan suara sedikit. Nah, ini ada tampilan dari Mac OS. Nah, di sini ada Mac OS Sierra. Mungkin tampilannya agak sedikit ya simple, bisa dibilang simple, tapi saya juga belum pernah karena saya nggak punya. Dan macOS ini hanya bisa diinstal ya di operating system yang macOS ini saja di laptop macOS. Tapi kalau Windows, Linux tadi kan bisa jadi satu device. Kalau ini nggak bisa, ini harus satu. Tahu saya gitu. Kalau ada yang salah bisa dibenarkan. Nah, lanjut. Nah, ini ada kelebihan Mac OS, terus kelebihannya adalah penggunaan GUI pada Mac OS menjadikan tampilannya lebih menarik dan elegan sehingga sangat cocok untuk keperluan desain serta multimedia. Oh, memang didesain agar elegan bisa menarik perhatian para desainer dan multimedia itu. Penggunaan basis Unix yang diterapkan menjadikan pemakainya lebih stabil serta dalam segi keamanan juga sangat terjamin. Nah, ini salah satu kelebihan yang sangat mencolok ya guys. Karena setahu saya ini macOS sendiri sampai sekarang tidak bisa dibobol keamanannya. Terus compatible bagi semua sistem operasi, artinya Anda tidak perlu khawatir jika membuat dokumen dalam format tertentu seperti PDF, HTML, MP3 text, docs, XLS, dan lainnya di macOS karena bisa juga dijalankan pada sistem operasi lain. Nah, meskipun SO ini agak berbeda dari yang lain, tetapi PDF yang dihasilkan dari sistem operasi ini masih berjalan kok, masih bisa digunakan pada sistem operasi lain. Dari segi kemudahan penggunaan cukup terjamin karena Anda secara langsung dapat mencoba sekaligus belajar mengenai cara penggunaannya. Selain itu, support hardware pada Mac OS juga cukup jelas. Untuk mencari data dalam hard disk, penggunaan internet juga sangatlah mudah dan dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci. Oke, bentar. Saya cek rekaman dulu. Kamu belum. Sudah aman. Nah, kita lanjut ya guys ya. Nah, kita masih membahas kelebihan macOS yang terakhir. Kemampuan dalam hal backup sistem juga sangat baik dan dapat dilakukan secara otomatis sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan perubahan-perubahan yang terjadi pada data tidak tersimpan dan masih banyak lagi. Dan kekurangan macOS sendiri adalah dibalik semua keunggulan yang ditawarkan, ternyata macOS masih memiliki banyak kekurangan.
Salah satunya adalah harga yang cukup tinggi, mengingat pihak Apple sendiri juga selalu memberikan harga tinggi pada semua produknya, termasuk juga sistem operasi macOS. Mengapa pihak macOS memberikan harga yang segitu besar? Ya, nggak bisa dipungkiri karena juga tampilannya tadi yang sangat elegan, indah, mungkin sampai siapa sih yang nggak mengenal dan nggak menyukai dari Apple sendiri, karena sistem firewall atau keamanan juga kan terjamin. Dan kedua, ada sistem operasi macOS memang lebih cenderung digunakan hanya pada keperluan desain grafis saja. Bahkan sistem ini tidak mensupport keperluan gaming. Baru tahu saya. Pada suatu komputer macOS tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lain. Tidak seperti Windows yang juga mampu menjalankan Linux meskipun dalam pengemasan VirtualBox. Nah, ini kekurangan yang juga bisa kita lihat. Windows kan tadi bisa multitasking, terus macOS ini tidak itu. Terus pihak Apple sebagai pengembang juga tidak pernah memberikan lisensi kepada semua perusahaan yang ingin hardware-nya mensupport macOS, sehingga tidak bisa dirakit oleh siapapun. Gitu. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya di sini dari perbedaan tiga sistem operasi tadi bisa disimpulkan bahwa dari segi kepopuleran, Windows memiliki tingkat kepopuleran pertama, orang awam tidak asing lagi dengan bentuk OS ini. Kedua ialah macOS. macOS populer tingkat kedua karena kepopuleran ini dikarenakan kepopuleran dari Apple itu sendiri. Ketiga adalah Linux, kurang populer dari OS lain dikarenakan keterbiasaan masyarakat dalam memakai OS Windows atau macOS. Dari segi harga, Windows adalah salah satu sistem operasi yang berbayar. Untuk memakai OS Windows harus membeli lisensi. Linux dan macOS adalah sistem operasi bisa didapat dengan gratis. Terus Linux, macOS yang dari segi user interface, Windows tidak memiliki banyak user interface, Linux memiliki banyak user interface, macOS tidak memiliki banyak user interface. Akan tetapi meskipun begitu, macOS sudah baik untuk dipakai dan dipandang, jadi nggak perlu khawatir. Dari segi kualitas gambar macOS adalah kualitas gambar yang paling bagus di antara Windows dan Linux. Kita bisa melihat dari tampilannya tadi. Terus dari segi perlengkapan program, pertama kali memakai Windows, maka harus mengisi program aplikasi yang lain. Di dalam Linux sudah terdapat banyak program siap untuk dipakai. Di dalam macOS sudah terdapat program yang siap dipakai, tapi tidak terlalu banyak. Segi keamanan virus, Linux memiliki tingkat keamanan dari virus yang paling kuat, bahkan banyak orang yang menggunakan Linux sebagai sistem operasi pembuat virus. Makanya ini yang penyebab semua programmer atau semua hacker ya bisa dibilang menggunakan sistem operasi. Dan macOS pun susah untuk terkena virus, sedangkan Windows rentan sekali terkena virusnya. Saya sering mengalami ini. Kenyamanan pemakai, Windows adalah sistem operasi yang sangat disukai oleh para user atau brandware karena lebih mudah untuk dipakai dibandingkan dengan sistem operasi yang banyak. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya dari perbedaan tiga sistem operasi. Terus menurut saya begini, kita kembali ke pilihan masing-masing saja karena semua orang pasti mempunyai selera masing-masing ya. Dan kelebihan kekurangan pasti ada. Jadi ya kembali ke selera masing-masing. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih mohon dimaklumi, jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akan menutup presentasi dengan Alhamdulillah.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.